Hayo, siapa nih yang pernah bohong ke pasangannya dengan alasan demi kebaikan? Contohnya nih, Enak sayang. kamu bilang masakan kamu enak, padahal aslinya enggak. Kamu bilang enak biar nggak nyakitin perasaannya. Atau kamu lagi kewalahan sama si kecil yang bandel. Terus bilang, jangan nakal ya, nanti disuntik dokter. Alasan bilang gitu demi kebaikannya, biar dia nggak bandel lagi. Kebohongan kayak gini ada istilahnya. Namanya white lies, alias kebohongan yang dibuat demi kebaikan. Niatnya mungkin baik, tapi kalau terlalu sering justru bisa berakibat buruk. Mau tahu apa saja dampak buruknya? Yuk simak video ini sampai selesai. Halo, saya Dr. Robi dari Halo Dokter. Oke, kita langsung aja ya ke pembahasan dampak buruk dari white lies. Pertama nih, white lies bisa bikin hubungan jadi nggak sehat. Kalau kamu terus-terusan nutupin hal kecil demi jaga perasaan pasangan atau orang lain, komunikasi jadi nggak jujur. Orang yang kamu sayang mungkin mikir semuanya baik-baik saja. Padahal, kamu sebenarnya lagi nyimpen hal penting yang harusnya dibicarakan bareng. Kalau terus dibiarkan, hubungan bisa terasa makin jauh dan nggak sehat. Kedua, white lies bisa merusak kepercayaan. Sekali ketahuan bohong, meskipun niatnya baik, orang bisa langsung ragu sama semua yang kamu katakan. Kepercayaan yang sudah dibangun pelan-pelan bisa runtuh begitu saja. Begitu udah nggak ada kepercayaan, hubungan apapun, mau itu pasangan, teman, atau keluarga, jadi susah buat dipulihkan. Dan yang ketiga, ini yang sering nggak disadari. Kalau kamu sering bohong, otak kamu lama-lama bisa terbiasa buat cari jalan pintas lewat kebohongan. Dari yang awalnya buat jaga perasaan, berbohong lama-lama jadi alasan biar nggak ribet, atau biar selalu kelihatan baik. Ini bisa jadi awal dari kondisi yang disebut pathological lying, yaitu ketika seseorang sering banget bohong, bahkan tanpa alasan yang jelas. Kalau sudah sampai tahap ini, kamu bisa kehilangan kendali, karena bohong jadi bagian dari respon otomatis tiap kali kamu dihadapkan pada masalah. Jadi, harus gimana biar white lies ini nggak jadi kebiasaan? Pertama, kamu bisa menyampaikan sesuatu dengan empati. Pakai bahasa yang halus, tapi tetap jujur. Misalnya nih, daripada bilang enak soal makanan, padahal enggak, kamu bisa bilang, wah, kalau ditambahin ini jadi makin enak nih. Jadi, kamu nggak menyakiti perasaan, tapi juga nggak bohong. Atau, kalau berhadapan dengan si kecil, daripada bilang, jangan nakal, nanti disuntik dokter. Lebih baik pakai kalimat yang lebih jujur dan penuh kasih. Kayak, kalau lelean, hati-hati ya biar nggak jatuh. Atau, kalau lelean, nanti kamu bakal jatuh terus luka. Dengan cara ini, kamu tetap bisa ngasih batasan atau masukan tanpa harus bohong. Anak juga belajar kalau komunikasi itu harus jujur dan bisa dipercaya. Ini penting banget buat membentuk pola komunikasi yang sehat sejak dini. Kedua, coba deh mulai lebih terbuka. Kalau ada yang bikin nggak enak, nggak apa-apa banget buat dibicarakan. Nggak harus langsung belak-belakan kok. Kamu bisa pelan-pelan cari cara yang nyaman buat menyampaikannya. Soalnya, komunikasi yang sehat itu berawal dari keberanian buat ngomong jujur, walaupun nggak gampang. Dan yang ketiga, coba tahan diri buat nggak ambil jalan pintas lewat bohong. Kadang, kita bohong karena ingin cepat beres, gak mau ribet, atau takut bikin orang lain kecewa. Padahal, dampaknya bisa panjang dan bikin masalah baru. Lebih baik biasakan diri buat menghadapi situasi apa adanya, meskipun kadang gak nyaman. Dan, kalau kamu merasa kebiasaan bohong ini udah mulai susah dikontrol, jangan ragu buat cari bantuan profesional, seperti psikolog atau psikiater. Nah, untuk mendapatkan bantuan dari psikolog atau psikiater, kamu bisa manfaatin aplikasi Halo Dokter. Lewat aplikasi ini, kamu bisa konsultasi langsung tanpa harus keluar rumah. Tinggal buka aplikasinya, pilih psikolog atau psikiater, dan kamu bisa ngobrol dari mana aja, kapan aja, selama 24 jam. Kalau nanti kamu butuh konsultasi langsung, kamu juga bisa buat janji temu dengan psikolog atau psikiater lewat aplikasi Halo Dokter. Jadi, setelah nonton video ini, jangan lupa download aplikasi Halo Dokter di Google Play atau App Store ya. Walau white lies ini nggak berbahaya karena niatnya baik, tetap aja kamu perlu waspada ya. Sekali dua kali berbohong mungkin nggak masalah, tapi kalau keseringan, kamu bisa tanpa sadar membangun hubungan yang penuh kebohongan. Komunikasi jadi nggak jujur, dan orang-orang di sekitar kamu bisa aja merasa semuanya baik-baik aja. Padahal aslinya enggak. Lama-lama, hubungan bisa didingin, jauh, bahkan rusak. Meskipun awalnya kamu cuma ingin jaga perasaan. Apalagi kalau white lies terus dipakai buat nyari jalan pintas. Otak kamu bisa terbiasa menghadapi masalah dengan bohong. Kejujuran yang seharusnya jadi dasar hubungan malah tergeser dengan kebiasaan menutupi hal-hal yang kecil. Itu sebabnya penting banget buat belajar jujur dengan cara yang lembut.
Bukan berarti kamu ngomong belak-belakan tanpa mikirin perasaan orang, tapi lebih kemana caranya jujur tanpa menyakiti. Oke deh, segitu dulu informasi dari saya tentang dampak wireless dalam hubungan dan kehidupan sehari-hari. Kalau kamu punya pertanyaan, keluhan, atau butuh bantuan buat ngobrol soal masalah psikologis, atau kebiasaan yang mulai bikin kamu gak nyaman, jangan ragu buat konsultasi kalinya ya. Terima kasih buat all viewers yang udah nonton sampai habis. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini supaya kamu nggak ketinggalan info kesehatan lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya, dan selalu hidup sehat bersama Halo Dokter.